Beni Sukarharja, NIM 230606110116. Izin mempresentasikan hasil analisis saya terkait isu tentang lanskap dalam mata kuliah lanskap. Untuk yang pertama, di sini saya akan mengulas yaitu Taman Shanghai Shipyard Riverside Park. Jadi, Shanghai Shipyard Riverside Park adalah sebuah taman lanskap modern yang terletak di tepi sungai Huangpu, di lokasi bekas galangan kapal bersejarah di Shanghai, Cina. Taman ini menggunakan elemen industri yang telah direvitalisasi dengan desain lanskap yang hijau dan ramah lingkungan. 1. Desain berbasis warisan industri. Taman ini mempertahankan banyak elemen dari galangan kapal lama, termasuk dok kering, derek besar, dan struktur baja yang telah direnovasi. Hal ini menciptakan keseimbangan unik antara warisan, industri, dan keindahan alam. 2. Area hijau di jalur perjalan kaki. Lanskap taman didominasi oleh ruang hijau yang luas, pepohonan rindang, dan jalur pejalan kaki yang menghubungkan berbagai zona taman. Jalur ini dirancang untuk jalan kaki dan pesepeda, memberikan pengalaman nyaman bagi pengunjung. 3. Interaksi dengan Sungai Huangzu sebagai taman tepi sungai. Desainnya memungkinkan akses yang lebih baik ke air melalui dermaga, tangga, dan area duduk di sepanjang tepi sungai. Ini menciptakan ruang publik yang menyenangkan untuk bersantai sambil menikmati pemandangan kota Shanghai. Dari karakteristik lanskap di Shanghai Shipyard Riverside Park ini, yang pertama konsep desain yang berkelanjutan. Tentunya sebelum mendesain, kita harus memastikan yang kita rencanakan itu mampu atau bisa sustainable dalam waktu panjang atau waktu dekat ini supaya tetap bisa berkelanjutan. Terus yaitu taman ini mempertahankan beberapa elemen industri dari galangan kapal lama, seperti struktur baja, dok kering, dan peralatan berat yang diintegrasikan ke dalam desain lanskap sebagai elemen dekoratif. Terus area hijau dikombinasikan dengan material industri untuk menciptakan keseimbangan antara sejarah dan modernitas. Alur pejalan kaki dan ruang terbuka, memiliki jalur pedestrian yang luas, termasuk boardwalks yang membentang di sepanjang sungai, memberikan pemandangan panorama sungai yang bagus yaitu Sungai Hangpu. Berikutnya, ruang publik terbuka memungkinkan berbagai aktivitas secara rekreasi seperti berjalan santai, bersepeda, dan piknik. Vegetasi dan kehijauan, taman ini menampilkan berbagai tanaman hijau yang dipilih untuk meningkatkan ekologi perkotaan dan memberikan kesejukan bagi pengunjung yang mengunjungi taman ini. Terus, elemen air dan interaksi dengan sungai. Berikutnya, sebagai taman tepi sungai, desainnya memaksimalkan interaksi dengan air melalui dermaga kecil dan area observasi. Beberapa bagian taman memiliki kolam reflektif yang memperkaya estetika lanskap. Berikutnya, lanjutan dari yang tadi, ruang publik multifungsi. Terdapat berbagai ruangan terbuka yang digunakan untuk aktivitas rekreasi, pameran seni, konser kecil, dan acara komunitas. Beberapa bagian taman juga memiliki area bermain untuk anak-anak dan fasilitas olahraga. Nomor 5, konsep keberlanjutan. Taman ini dirancang dengan prinsip keberlanjutan, termasuk menggunakan material daur ulang dari galangan kapal lama, sistem drainase ramah lingkungan, dan penanaman vegetasi lokal untuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Shanghai Shipyard Riverside Park menjadi contoh sukses bagaimana lahan industri tua dapat diubah menjadi ruang hijau perkotaan yang modern, fungsional, dan tetap menghormati sejarahnya. Taman ini bisa digunakan untuk satu yaitu zona rekreasi dan budaya. Sebagai taman ini mencakup area rekreasi dengan bangku, taman bermain anak-anak, dan amphitheater terbuka untuk pertunjukan seni. Dan galeri dan instalasi seni sering dipamerkan di area ini untuk menampilkan budaya maritim sejarah industri Shanghai. Shanghai Shipyard Riverside Park menjadi contoh sukses bagaimana kawasan industri yang sudah tidak digunakan dapat diubah menjadi ruang publik yang hijau, bersejarah, dan inovatif. Berikut ini saya akan tampilkan video atau POV dari Taman Shanghai Shipyard Riverside Park. Dan ini merupakan sebuah taman, yaitu Taman
Leisure Park tadi. Video ini menunjukkan bagaimana suasana yang ada di taman ini, memperlihatkan manusia aktivitas di taman. Masih untuk olahraga yang merupakan alat. Dan selanjutnya ada area dan lagi bisa disebutkan berbeda. Tadi ini ada view juga dari taman yang mengarah ke gunung. Jadi sekian dari kesempatan. Mungkin buat